Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini ingin berbagi ilmu kepada teman-teman semua tentang mata kuliah analisa keuangan yang berjudul Analisis Aktivitas Perdanaan. Dan sebelumnya mohon maaf, kita sama-sama belajar di sini untuk mengetahui analisis aktivitas perdanaan. Di sini kita bisa lihat ada agendanya. Yang pertama, pengertian analisis aktivitas perdanaan. Yang kedua, kewajiban. Yang ketiga, sewa guna usaha. Yang keempat, imbalan kerja atau disebut dengan pensiun. Yang kelima, kontingensi dan komitmen. Yang keenam, ekuitas pemegang saham. Pengertian analisis aktivitas perdanaan. Analisis aktivitas perdanaan atau first activity analysis adalah proses untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengevaluasi aktivitas yang dilakukan pada tahap awal atau aktivitas perdana dalam suatu proyek atau proses bisnis. Tujuannya untuk menganalisis ini adalah untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana aktivitas perdana dilakukan, seberapa efektif dan efisien dalam proses tersebut. Selanjutnya ada kewajiban yang disebut juga dengan liabilities, yaitu seluruh kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, yang berasal dari kreditur yang merupakan sumber dana atau modal perusahaan. Secara garis besar, kewajiban atau liabilities terbagi menjadi dua jenis diantaranya. Yang pertama, ada kewajiban jangka panjang yang disebut juga long term liabilities, merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan dalam jangka waktu yang lama, yaitu dalam satu siklus laporan keuangan perusahaan. Disebut juga dengan utang yang tidak lancar karena perusahaan belum mampu membayar kewajiban ini dalam tempo kurang dari periode 1 tahun. Contohnya adalah kayak utang bank, utang obligasi, atau utang pemegang saham, dan utang sewa. Yang kedua itu ada kewajiban jangka pendek, disebut juga dengan current liabilities, merupakan kewajiban perusahaan yang pembayarannya kurang dari 1 tahun, disebut juga utang lancar karena perusahaan tersebut perlu membayarkannya beberapa kali dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam balance sheet, pelaporan kewajiban jangka pendek biasanya digabung menjadi satu. Misalnya kayak tagihan listrik dilakukan 3 bulan sekali, maka dalam balance sheet dicatat dengan total pembayaran yang dilakukan selama 4 kali dalam 1 tahun. Contohnya adalah kayak pajak, penghasilan PPh, listrik, air, kredit, ataupun rekening koran. Jadi kewajiban ini memiliki karakteristik, diantaranya yang pertama memiliki tanggal jatuh tempo pembayaran. Yang kedua itu harus dilunasi agar dapat dikatakan selesai. Yang ketiga memerlukan aktiva dan entitas lain untuk menyelesaikan kewajiban. Berikutnya ada sewa guna usaha, yaitu suatu perjanjian kontraktual yang dilakukan oleh pemilik yang disebut dengan lessor dan penyewa disebut dengan lessee. Di dalam perjanjian tersebut memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan aktiva yang dimiliki oleh pemilik selama masa sewa guna usaha dan sebagai imbalan pemilik. Penyewa membayar sewa guna usaha tersebut. Ada klasifikasi sewa guna usaha. Yang pertama, sewa diklasifikasi oleh
lese, yaitu sebagai sewa operasi dan sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan diklasifikasi sebagai suatu sewa yang mengalihkan seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan saham ke grup. Jadi sewa ini sewa yaitu pembiayaan ini dimulai ketika pada dimulainya masa sewa guna usaha pada nilai wajar properti. Sewa yang disewa atau ketika nilai yang ada lebih rendah pada nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Pembayaran sewa ini dipisahkan antara beban keuangan dan beban sewa sehingga terjadi tingkat bunga yang konstan atas sisa saldo liabilitas. Beban keuangan ini diakui sebagai beban keuangan dalam laba rugi. Yang kedua itu ada sewa diklasifikasi sebagai lessor. Sewa ini berbeda dengan pada saat menjadi pemilik. Jadi grup tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat kepemilikan yang diklasifikasi sebagai sewa operasi. Biaya awal yang dikeluarkan pada negosiasi dan pengaturan sewa operasi akan ditambahkan ke nilai tercatat dari aset sewaan yang diakui selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontingen ini diakui sebagai pendapatan pada periode di mana mereka memperolehnya. Selanjutnya ada imbalan kerja atau disebut juga dengan pensiun. Menyatakan bahwa imbalan kerja atau pensiun merupakan sebuah bagian dari beban perusahaan yang harus dicatat pada laporan laba atau rugi komprehensif. Beban imbalan kerja jangka pendek juga jangka panjang harus dicadangkan setiap bulan. Hal tersebut sebagai konsekuensi adanya upaya dan jasa yang diberikan oleh pekerja kepada perusahaan. Sementara itu, jadi imbalan kerja diantaranya meliputi yang pertama, imbalan kerja jangka pendek, yaitu imbalan kerja jangka pendek merupakan imbalan kerja yang diberikan kepada karyawan dengan terminasi kontrak kurang dari 12 bulan. Yang kedua, ada imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja merupakan imbalan kerja yang diterima oleh pekerja, keluarga, atau siapapun yang menjadi relasi pekerja setelah tidak aktif bekerja. Yang ketiga, imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan kerja yang memiliki terminasi kontrak lebih dari 12 bulan. Yang keempat ada pesangon, imbalan yang diberikan karena karyawan mengundurkan diri dengan sukarela. Ada kontingensi dan komitmen. Kontingensi adalah suatu bentuk keuntungan dan kerugian yang berpotensi dengan penyelesaian yang bergantung pada suatu maupun beberapa peristiwa yang ada di masa yang akan datang. Kontingensi rugi dapat disebut juga sebagai liabilitas kontingensi yang merupakan suatu klaim yang memiliki potensi terhadap sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang timbul dikarenakan adanya perkara hukum, ancaman terhadap pengambil alihan, adanya klaim terhadap penagihan piutang berupa garansi produk maupun kerusakan produk, garansi atas kinerja, perhitungan pajak, risiko melakukan asuransi mandiri dan kerugian terhadap properti. Komitmen adalah suatu klaim potensial terhadap sumber daya manusia yang didasari dari kinerja pada masa depan dengan menyesuaikan kontrak yang berlaku, namun komitmen tidak dapat diakui oleh laporan keuangan dikarenakan peristiwa seperti penandatanganan kontrak dan kegiatan penerbitan pemesanan merupakan jenis transaksi yang tidak lengkap.
Yang terakhir ada ekuitas pemegang saham, yaitu perdanaan dari pemilik atau pemegang saham perusahaan yang menyediakan perdanaan sebagai suatu imbalan atau risiko dan manfaat kepemilikan kepada perusahaan dan menjadi penyedia utama pembiayaan bagi perusahaan. Ekuitas pemegang saham berhak atas distribusi aset perusahaan. Dalam hal ini, investor ekuitas merupakan yang pertama dalam menyerap kerugian dan juga keuntungan atas likuidasi perusahaan. Tetapi jika perusahaan mengalami kemakmuran, maka pembagian keuntungan ekuitas pemegang saham dengan potensi kenaikan yang tidak terbatas. Setiap kepentingan pemilik perusahaan diwakili oleh jumlah lembar saham yang dimiliki. Yang pertama ada saham modal, yaitu laporan modal saham memuat penjelasan tentang perubahan jumlah modal saham yang diungkapkan dalam laporan keuangan atau catatan yang terkait. Saham yang dibeli kembali adalah saham perusahaan yang dibeli kembali setelah sebelumnya dikeluarkan dan disetor penuh. Pembelian kembali sahamnya umumnya dicatat sebesar biaya perolehan dan umumnya disajikan dengan mengurangi biaya pembelian kembali saham dari total ekuitas pemegang saham. Berikut merupakan atas hak saham, yaitu yang pertama itu untuk membagi laba atau rugi secara profesional. Yang kedua, untuk ikut serta dalam manajemen secara profesional. Yang ketiga, untuk membagi aktiva perusahaan bila terjadi likuidasi secara profesional. Yang keempat, untuk ikut serta proporsional dalam setiap penerbitan saham baru dari kelompok yang sama yang disebut hak istimewa. Jenis-jenis saham ada dua. Yang pertama itu ada saham biasa, yang kedua ada saham preferred. Yang kedua ada laba ditahan. Akun laba ditahan mencerminkan akumulasi laba rugi yang tidak diterbitkan sejak perusahaan didirikan. Laba ditahan adalah sumber pembagian dividen utama. Yang ketiga, nilai buku per lembar saham merupakan angka lembar yang berasal dari likuidasi perusahaan pada jumlah yang dilaporkan dalam neraca. Nilai buku merupakan istilah konvensional yang mengacu pada nilai aktiva bersih, yaitu total aktiva dikurangi dengan klaim terhadapnya. Sekian penjelasan dari saya tentang mata kuliah analisa keuangan yang berjudul analisis aktivitas perdanaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata-kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.